Pemirsa, Jakarta dinobatkan menjadi kota paling macet di dunia menurut survei Castrol Magnetic Stop Start Index. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bahkan membenarkan survei yang menggunakan metode kendaraan start-stop per tahun dan lamanya kendaraan diam tidak bergerak itu. Ya, menanggapi survei tersebut, Ahok menargetkan kemacetan Jakarta akan mengurai di akhir tahun 2016 dengan rampungnya Mass Rapid Transit atau MRT. Saat ini Pemprov DKI Jakarta mengupayakan berbagai cara mengurai kemacetan, salah satunya dengan menambah armada bus Transjakarta dan memaksakan sarana e-ticketing. Selain itu, wacana halte terintegrasi juga digulirkan dengan membolehkan Kopaja dan Kopami masuk jalur Transjakarta. Ahok juga tidak segan mencabut izin trayek angkot yang berhenti di sembarang tempat dan memicu kemacetan di ibu kota. Ya memang mengerikan Jakarta, memang parah kan, makanya kita kejar yang paling tinggi MRT, kita pengen loop line, tapi yang paling cepat tuh perbaiki bus rapid transit. Nah, kita selain terminal parkir elektronik, ada ERP, kita harap bisa cepat, tentu busnya mesti ditambah. Nah, persoalan bus kan ternyata masuk penjara kan ini. Harusnya tuh tahun lalu kalau dia beli cepat, tahun ini udah nggak gitu masalah soal bus tau nggak sebetulnya. Tapi emang dasar banyak yang macam-macam ya udah. Ya, kota Jakarta disebut sebagai kota dengan lalu lintas terburuk di dunia. Lantas apa langkah yang tepat untuk mengurai kemacetan Jakarta? Untuk membahasnya, Jakarta Kota Termacet Dunia telah hadir di studio Berita 1 Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Emmanuel Kristanto, dan Ketua Jakarta Transportation Watch atau JTW, Andi William Sinaga. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Tapi sebelum ini Mandy, mengerikan juga ya. Ternyata Jakarta, kota kita adalah kota termacet di dunia. Nomor satu di dunia loh, padahal kita tahu masih ada Mumbai, New Delhi dan sebagainya. Ada Bangkok juga. Betul sekali. Ini gimana nih Pak Emmanuel? Nah, jadi begini, kami sampaikan juga ke pendengar sekalian juga, bahwasanya transportasi ini pada dasarnya adalah salah satu kebutuhan turunan. Jadi mengapa transportasi itu ada? Itu karena ada kebutuhan orang untuk bergerak dari satu titik ke titik lain. Nah, kalau kita bicara transportasi, itu pasti banyak hal, banyak bidang, kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang memang harus bersama-sama bersinergi untuk memecahkan permasalahan ini. Ya, betul sekali, itu sudah diterbantahkan kalau ini memang sudah masalah yang diwariskan dari sejumlah pemerintahan yang lalu. Tapi ini kita ternyata bisa paling bawah nih Pak. Ada beberapa kota-kota lain, masih ada Meksiko, tadi ada juga sudah bilang Bangkok. Saya pernah ke Bangkok, saya pikir itu kota termacet, ternyata kota saya yang termacet. Jadi memang kalau saya baca juga kemarin di beberapa surat kabar dan di media online, bahwasanya survei yang dilakukan oleh Castrol ini dia mendasarkan pada satu indikator, yaitu indikator stop and go. Nah, sebenarnya indikator macet itu tidak hanya indikator stop and go saja, banyak sekali indikatornya. Stop and go ya, stop and go. Salah satu indikatornya juga yang tidak kalah penting adalah bisa itu waktu tempuh, bisa itu adalah rata-rata kecepatan perjalanan. Nah, kita sebenarnya tidak ingin membahas masalah itu, tapi sebenarnya saya ingin membahas bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang akan kemudian yang telah diambil dan yang sedang direncanakan oleh Pemprov DKI. Baik. Nah, sebelum kita menguraikan sejumlah upaya tadi ya, saya ingin nanya nih, kalau Mas Andi kan juga pasti sudah banyak studi tersendiri mengenai survei-survei kemacetan. Mungkin data tersendiri gitu. Nih, survei ini bagaimana sih validitasnya Pak dengan metode yang mereka lakukan? Ya, pertama saya mengucapkan selamat lah kepada Jakarta. Selamat dari sisi ironis ya. Sebagai kota termacet di dunia ya kan. Tapi jangan lupa selain Jakarta juga Surabaya. Jadi ada 2 kota yang termacet di dunia menurut survei Castrol. Nah, dari beberapa survei yang kita lihat itu, dan juga kami juga pernah melakukan beberapa survei, sebenarnya Jakarta ini adalah seperti kota mati di bidang transportasi dengan tanda kutip. Mati dalam artian bahwa perkembangan jalan, ya, perkembangan ruas jalan itu tidak sebanding dengan perkembangan volume kendaraan. Jadi melansir apa yang disampaikan oleh Ditlantas, tahun yang lalu itu hampir 16 juta jumlah kendaraan. Nah, terus kemudian 4 juta mobil dan 12 juta itu motor. Nah, setiap hari itu Jakarta itu dilalui 1,5 juta kendaraan. Anda bisa bayangkan 1,5 juta itu kendaraan itu setiap hari
keluar masuk Jakarta, dan itu numpuknya di Jakarta. Nah, memang harus ada semacam political will, atau mungkin harus ada semacam strategi untuk bagaimana mengurangi kemacetan Jakarta, karena ini sudah merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat ya. Dan memang kalau saya bisa katakan sebenarnya, mohon maaf kalau saya katakan ke Pak Emmanuel bahwa ini Pemprov gagal. Ya, gubernur telah gagal melakukan upaya untuk bagaimana untuk menciptakan Jakarta baru ketika mereka kampanye di bidang transportasi. Seberapa gagal, Pak? Buktinya ini transportasi nggak bisa ditata ini, belum bisa ditata ya, belum bisa ditata gitu. Nah, ini memang harus ada semacam upaya-upaya bersama, karena saya pikir Jakarta ini kan adalah sentral. Tidak cukup hanya Pemprov, tidak cukup hanya gubernur, harus ada political will, terus kemudian harus ada dukungan politik, terus kemudian dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi. Ini menarik tadi ini. Anda katakan indeks pertumbuhan ruas jalan yang harus seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan juga pertumbuhan jumlah penduduk itu. Saya pernah baca di suatu tempat kalau itu merupakan cara yang tradisional untuk mengukur advance transportasi sebuah kota, karena tidak bisa kita numbuhin jalan terus. Biar gimana pun lama-lama udah pasti bakal habis space-nya ya, makanya dibikinlah jalan layang yang bertumpuk-tumpuk seperti itu. Karena sekarang itu idenya adalah to move the people, not the cars gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan sebuah mode transportasi yang begitu efektif, tidak lagi memikirkan soal individual vehicles seperti itu. Karena begini, ruas jalan di Jakarta itu sekitar 7.200 km, ya kan? Padahal dengan volume kendaraan yang cukup besar itu, kita itu butuh 16.000 km ruas jalan di Jakarta. Nah itu bisa worse sekali kan, sangat mengerikan sekali sebenarnya. Bagaimana bagaimana jumlah kendaraan 1,5 juta itu dibanding dengan jumlah jalan yang tersedia saat ini gitu. Nah, tapi apakah itu masih bisa dijadikan parameter yang valid begitu ya? Karena memang tanahnya juga udah nggak ada mungkin ya Pak untuk membuat jalan seperti itu. Jadi sebenarnya kita ingin merubah paradigma. Jadi paradigma yang sekarang ini ada, yaitu adalah dikenal dengan predict and provide. Predict and provide itu kita memprediksi kira-kira demandnya seberapa besar, kemudian kita menyediakan prasarana. Itu yang sekarang harus kita ubah. Kita harus mulai berpikir bagaimana caranya predict and manage. Jadi kita memprediksi kira-kira kebutuhannya seperti apa, kemudian kita memanage apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan yang sudah ada. Sudah seberapa jauh Pak strategi yang diterapkan tadi predict and manage ini sudah seberapa jauh diterapkan oleh Disub Jakarta? Jadi kalau sekarang kita lihat sebenarnya kita ada yang namanya pola transportasi makro. Di pola transportasi makro itu ada 3 pilar utama. Pilar utama itu adalah pengembangan angkutan umum, kemudian pengembangan prasarana, kemudian melakukan pembatasan. Pengembangan angkutan umum yang sudah kita lihat sekarang sedang dibangun MRT, kemudian penambahan BRT. Pak Gubernur menargetkan akan melakukan penambahan bis Transjakarta itu kurang lebih 1.000. Kemudian bis tingkat kita akan tambah, bis gratis juga akan kita tambah. Itu untuk meningkatkan akselerasi penyediaan tadi. Kemudian untuk sifatnya pembatasan-pembatasan, kita akan melakukan apa yang namanya pembatasan lalu lintas yang dikenal dengan electronic road pricing. Meskipun mungkin sekarang belum kapan, tetapi bukan berarti kita diam. Kita sedang terus berkoordinasi mengenjot supaya itu segera terwujud. Terus kemudian tidak kalah lagi adalah satu, revitalisasi angkutan umum. Yang ini yang sudah didengung-dengungkan oleh Pak Gubernur. Beliau minta bahwasanya 3 bulan lagi itu sudah harus ada pilot project. Tapi itu yang sedang kita garap. Pak Gubernur bilang 2016, tadi Pak Ahok bilang 2016 ini akan artinya kemacetan ini akan terurai gitu. Realistis tidak menurut Anda? Saya lebih cenderung ke optimis bukan ke realistis ya. Karena saya merasa dengan optimisme itu akan menuju kepada yang mungkin orang anggap itu tidak realistis. Kenapa saya bilang optimis? Karena memang sekarang Pak Gubernur sudah menetapkan bahwasanya pengembangan angkutan umum ini menjadi salah satu program prioritas. Bahkan beliau sendiri menyatakan bahwasanya dia akan mau menyediakan anggaran lebih untuk pembenahan sistem transportasi di Jakarta. Pak Emmanuel dan juga Pak Andi, kita akan bahas satu persatu apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov dalam upaya mengurai kemacetan di segmen berikutnya. Yang ternyata memang belum juga mengurai kemacetan di Jakarta begitu. Nanti kita bahasnya di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.